Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, saya dari kelas STT 9. Prodi yang saya ambil adalah Manajemen Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman semua materi dari mata kuliah fotografi. Pada pertemuan pertama, kami membahas mengenai fotografi dan sejarahnya. Fotografi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata photos yang berarti cahaya dan kata grafien yang berarti menggambar. Jadi, fotografi secara umum yakni melukis dengan cahaya. Beberapa hal yang harus dikuasai oleh fotografer yakni keterampilan mengoperasikan kamera, mengatur komposisi tata cahaya, dan wawasan estetis desain. Sejarah fotografi. Fotografi pertama kali dikenal pada 165 tahun yang lalu, ditemukan pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada tahun 1826, Joseph Niepce penghasil foto View from Window at Grace yang dibuat dari logam yang dilapisi senyawa buatannya. Pada tahun 1839, ditetapkannya Tahun Teknologi Fotografi Indonesia, yakni Dr. Jurian Munich. Kasian Cepas kelahiran Jawa 1844 atau penghasil foto Candi Borobudur. Perkembangan teknologi kamera. Kamera obscura ditemukan pertama kali oleh Aristoteles pada abad 330 sebelum Masehi dan digunakan pertama kali oleh Johannes Kepler. Penggunaannya harus dengan lensa agar proyeksinya itu lebih bagus. Kamera Polaroid atau foto instan ditemukan oleh Edwin Herbert Lane. Kamera modern atau kamera analog dan digital. Perbedaannya hanya terdapat pada kamera digital. Kamera digital sudah dilengkapi dengan CCD atau CMOS yang hasilnya kemudian disimpan pada memory card. Pertemuan kedua, yakni membahas komposisi dasar fotografi. Yang pertama, Rule of Thirds. Rule of Thirds adalah pembagian bidang foto menjadi 3 bagian secara horizontal dan 3 bagian secara vertikal, sehingga menghasilkan 9 bagian foto yang sama besar. Dengan pembagian bidang foto ini, maka didapat 4 titik mata. Tengah atau menempatkan objek di tengah. Diagonal, yakni kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut persegi panjang. Latar depan atau foreground, yakni objek yang terletak di antara objek dan fotografer. Foreground hanya membantu menambahkan efek 3 dimensi dari sebuah foto. Gunakan foreground sebagai framing, jangan terlalu dominan agar objek tidak tertutupi. Background adalah latar belakang dari sebuah objek sehingga terlihat keindahan dan tempat objek itu berada. Vertikal adalah penempatan gambar dari atas ke bawah sehingga menimbulkan kesan tinggi, agung, kuat, kokoh, dan angkuh. Horizontal adalah penempatan gambar dari samping kiri ke kanan sehingga menimbulkan kesan tenang, santai, luas, damai, kalem, dan kompak. Framing adalah menambah kreasi untuk membentuk sebuah objek tampil menarik dan menambah keindahan. Framing bisa dilakukan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Pertemuan ketiga, yakni membahas tentang teknik pengambilan gambar. Yang pertama adalah freeze atau levitasi, yakni untuk benda yang bergerak yang bisa dibekukan. Semakin cepat bergerakan benda, maka semakin besar speed shutter yang dibutuhkan. Yang kedua adalah panning. Panning adalah teknik menggerakkan kamera ke arah objek bersamaan dengan melepas tombol shutter. Dengan setting speed 1/60 ke bawah sampai 1/8. Hasilnya tergantung cepat lambatnya gerakan panning. Yang ketiga adalah slow speed. Slow speed adalah pemotretan pada objek yang bergerak dengan shutter speed rendah. Maka hasilnya tampak kabur seakan-akan disapu, namun latar belakangnya masih jelas. Bulb, yakni teknik pemotretan dengan mengatur kecepatan rana sesuai waktu yang diinginkan. Teknik ini digunakan dengan menekan tombol rana lebih lama. Silhouette, yakni teknik pemotretan dengan menghilangkan detail objek utama dengan cara menggelapkannya. Caranya dengan menempatkan objek di depan cahaya, lalu atur mattering ke arah background. Mattering adalah proses untuk menentukan bagian mana dari frame yang akan diperhitungkan sebagai acuan cahaya yang akan direkam sensor kamera. Matrix adalah memperhitungkan seluruh area di frame.
cocok untuk foto landscape. Center weighted, yaitu memperhitungkan cahaya hanya di tengah saja. Pemilihan ini digunakan untuk bagian objek yang ingin ditonjolkan. Spot. Spot adalah memperhitungkan sesuai keinginan kita. Spot ini digunakan untuk foto siluet atau panggung. Jenis shoot atau field of view, yakni ukuran jarak antara lensa ke objek, ya dekat, sangat dekat, atau sangat jauh. Heat shoot atau big close up, foto diambil dari kepala sampai dagu. Extreme close up, yakni objek diambil dengan jarak yang sangat dekat sehingga detail objek terlihat sangat jelas. Close up, yakni gambar diambil dari pundak ke atas kepala, hanya sebagian objek yang terlihat seperti wajahnya saja. Medium shoot atau MS, yakni pengambilan dari jarak sedang. Jika objeknya orang, maka yang terlihat hanya badannya saja, yaitu dari perut hingga kepala. Medium long shoot atau MLS, yakni pengambilan dari lutut hingga atas kepala. Full shoot atau FS, pengambilan dari atas kepala sampai kaki. Long shoot atau LS, yakni objek diambil dari jarak yang sangat jauh hingga background menjadi lebih banyak sementara objek terlihat kecil. Sudut pengambilan gambar atau angle, yakni sudut pengambilan gambar yang menekankan posisi kamera pada situasi tertentu dalam membidik objek hingga tercipta foto yang estetik. Angle itu ada 3, yakni eye angle atau angle, low angle, dan high angle. Eye level atau angle, yakni lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek, posisi kamera memandang objek. Eye level atau angle ini biasanya digunakan untuk aktivitas manusia. Low angle, yakni kamera diposisikan lebih rendah dari objek. Kesan yang ingin ditunjukkan yakni untuk kesan elegan, megah, dan tangguh. High angle, kamera diposisikan lebih tinggi dari objek sehingga menimbulkan kesan kecil dari objek yang difoto. Pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini kami membahas mengenai lighting atau pencahayaan. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang diterima mata, kemudian diteruskan ke otak untuk merespon cahaya tersebut. Fungsi cahaya untuk kehidupan sehari-hari yakni untuk membantu indera penglihat, sedangkan untuk foto yakni untuk menerangi objek yang akan berhadapan dengan kamera. Cahaya alami, yaitu cahaya yang diberikan alam. Cahaya alami, yaitu cahaya yang diberikan alam seperti matahari, bulan, bintang. Cahaya penghasil karya natural dan membutuhkan waktu yang ekstra untuk menunggu sinarnya untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Arah datangnya cahaya. Setiap arah memiliki efek berbeda, tergantung bagaimana foto yang ingin kita hasilkan. Front light, sumber cahaya yang ada di depan subjek, sehingga sumber cahaya ada di belakang kamera kita. Side light, cahaya yang mengenai subjek dari samping kiri atau kanan. Cahaya dari samping ini memberi kesan dimensional yang kuat. Side light cocok untuk foto hitam putih untuk menghasilkan kesan yang dramatis. Backlight, atau cahaya dari belakang. Sumber cahaya yang berasal dari belakang subjek. Dengan kata lain, sumber cahaya ada di depan kamera. Tata cahaya, 3-point lighting, gabungan dari keylight, fill-light, dan backlight, yaitu rumusan formula dasar sebuah pencahayaan dalam produksi video, film, dan foto. Keylight, yaitu pencahayaan utama yang diarahkan pada objek. Keylight ditempatkan di 45 derajat di atas subjek, biasanya ada di samping kanan kamera. Fill-light, yaitu pencahayaan pengisi digunakan untuk menghilangkan bayangan yang disebabkan oleh keylight. Fill-light ditempatkan di seberang subjek, jaraknya sama seperti keylight. Backlight, pencahayaan dari arah belakang objek yang berfungsi memberi dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Pertemuan ketujuh yaitu membahas refleksi. Refleksi atau teknik foto pantulan yaitu cara membidik sebuah objek untuk mendapatkan 3 dimensi atau 3D sekaligus dalam satu frame. Biasanya melalui media air atau cermin. Tips agar foto lebih bagus yaitu objek fotonya adalah alam agar terlihat lebih natural. Teknik yang digunakan dalam refleksi ini adalah slow speed. Slow speed yaitu di atas 2 detik yang berguna untuk memuluskan permukaan air. Pertemuan 8 yaitu membahas mengenai siluet. Siluet adalah gambar manusia, binatang, pemandangan atau benda lain dalam bentuk padat. Biasanya hanya terdiri dari satu warna yaitu warna hitam saja. Pertemuan terakhir atau pertemuan 10 yaitu membahas golden triangle, leading liness, dan clear space.
Golden triangle dapat dibentuk dengan membagi foto menjadi 3 buah segitiga. Leading lines atau garis-garis imajiner yang ada di dalam foto yang mengarahkan mata pada objek utama. Clear space, yaitu untuk menunjukkan suasana dan interaksi dengan alam sekitar. Sampai di sini dulu pemaparan materi yang sudah saya rangkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.